Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan website yang telah kami buat yang bertema reservasi antrian administrasi, dan kami beri judul website ini antri.in. Sebelumnya perkenalkan, dengan saya sendiri yaitu Hasna Korina dengan NIM STI 2023-0326. Rekan saya. Dan saya Jelita Sukiyarti dengan NIM STI 2023-03505. Dan saya Wisma Suciati Rasul dengan NIM STI 2023-03479. Saya Kukuh Lisa Yiharodiatun dengan NIM STI 2023-03705. Saya Risma Fidelatun dengan NIM STI 2023-03504. Baik, mungkin akan kami mulai dan silakan untuk Kukuh Lisa bisa share. Ya, yang pertama yaitu register. Di register ini ada formulir autentikasi untuk digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna. Apakah dia mahasiswa atau admin berdasarkan NIM atau NIK dan password. Yang kedua ada role atau peran. Seperti di halaman daftar ada drop down untuk memilih apakah yang login adalah mahasiswa atau admin. Lalu ada label dinamis. Sama seperti di halaman daftar, fitur ini otomatis mengubah label NIM menjadi NIK jika yang dipilih adalah admin, sehingga tampilan form lebih akurat. Lalu ada fitur lupa password. Disediakan link agar pengguna yang lupa password bisa melakukan pemulihan akses. Estetika dan tata letak. Desain menggunakan blur effect di latar belakang untuk memberikan kesan modern, bersih, dan estetik. Ya, lanjut ke bagian login. Jadi login ini ada beranda, bisa scroll ke bawah. Yang bisa untuk reservasi, atur jadwal, lalu bisa login sebagai mahasiswa atau admin. Ya, lanjut saja ke dashboard. Dashboard with Rehater. Oh ya, sudah, langsung ke demo saja. Nah, untuk yang pertama berarti jika kita belum punya akun, maka kita daftar dulu. Oke. Yang pertama kita mengisi dulu, kita mau daftar sebagai mahasiswa atau admin. Kalau kita mau mahasiswa, kita ketik aja NIM kita. Lanjut mengisi password. Dan klik daftar. Nah, sekarang kita bisa login dengan NIM dan password yang tadi. Lalu kita klik masuk. Ya, jadi ini adalah tampilan beranda. Di sini ada pembayaran, ada administrasi juga. Lalu di sini ada monitoring antrian, tambah antrian, riwayat antrian, dan akun saya. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tuh Husna Jagat. Selanjutnya kita masuk ke kode pemrograman untuk fitur tambah antrian dari sisi mahasiswa. Halaman ini kami bangun menggunakan framework Twinwall CSS untuk tampilannya dan juga dihandle secara interaktif menggunakan Alpine.js untuk manajemen multi-step from-nya tanpa perlu reload halaman. Yang pertama bisa kita lihat di tag body. Kami menginisialisasi state global menggunakan direktif X-min data. Di sini terdapat beberapa state utama seperti step untuk melacak posisi from dari step 1 sampai step terakhir nantinya, kemudian untuk data waktu layanan dan juga jenis layanan, serta user ID yang diambil langsung dari session Laravel out. Kemudian untuk logika inisialisasi dan validasi batas antriannya terdapat pada local storage. Nah,
dari local storage ini merupakan salah satu hal menarik di sini yang kami memanfaatkan local storage browser untuk membatasi pengambilan antrian. Pada fungsi init, sistem akan melakukan hitungan antrian unik berdasarkan ID mahasiswa. Kemudian untuk fungsi simpan antrian yang terdapat di tambah antrian ini, sebelum data dikirim ke backend, fungsi ini akan mengecek tanggal hari ini dan juga menarik data jumlah antrian yang sudah diambil dari local storage. Jika current count sudah mencapai atau lebih dari 3 input data, jadi sistem mungkin akan memblokir action dan memunculkan alert peringatan bahwa batas maksimal harian kita sebagai mahasiswa untuk mengambil antrian itu sudah mencapai batas, yaitu 3 kali pengambilan data. Kemudian di step selanjutnya itu nanti dalam pengambilan tambah antrian itu ada step nambah biodata. Scroll ke bawah lagi, Liz. Nah, di step 1 itu nanti kita diarahkan, user mahasiswa ini diarahkan ke penambahan biodata seperti nama, NIM, kemudian email. Tetapi di sini kita menambahkan fitur data transfer, atau kalau nggak salah intinya di step 1 ini nanti biodata mahasiswa itu sudah otomatis terisi dari data profile dari mahasiswa ini. Jadi mahasiswa tersebut itu tidak perlu menambahkan biodatanya lagi. Kemudian nanti ada step 2 untuk pemilihan layanan. Nanti mahasiswa diarahkan untuk memilih jenis layanan pembayaran ataupun administrasi menggunakan fitur tuai data binding. Kategori jenis layanan ini di bawahnya akan berubah secara dinamis dengan opsi radio button yang dipilih oleh mahasiswa. Misalkan mahasiswa tersebut memilih opsi pembayaran, nanti akan diarahkan ke pembayaran apa yang mahasiswa ini perlukan. Kemudian masuk ke step yang selanjutnya, step 3 itu upload berkas. Bagian ini dimanage oleh state local alpine.js untuk menampung file list. Di sini terdapat fungsi handle files yang memvalidasi ekstensi file. Jadi jika file yang diunggah tersebut bukan berformat PDF, sistem akan memberikan alert dan menolak file tersebut. Data file yang valid kemudian disinkronisasi ke input file asli menggunakan objek data transfer. Kemudian step yang keempat, mahasiswa nanti akan diarahkan untuk memilih waktu layanan. Yang pertama ada sesi A, itu sekitar jam 8 sampai jam 12, dan yang kedua ada sesi B yang dimana waktu itu terdiri dari sekitar jam setengah 2 sampai jam 4. Kemudian yang terakhir, begitu mahasiswa menekal tombol kirim, fungsi simpan antrian akan dieksekusi hitung di local storage ditambah 1, dan perintah this next tick akan menjalankan submit from secara aman ke antrian controller di backend untuk penentuan nomor urut antrian final. Kemudian untuk fitur selanjutnya bisa ganti ke monitor blade PHP, Mbak, itu di atasnya pembayaran. monitoring.blade.php. Oke. Untuk fitur yang kedua yaitu monitoring antrian, halaman ini itu kami fungsikan sebagai dashboard interaktif bagi mahasiswa untuk memantau status antrian mereka secara langsung pada hari di mana mereka memasukkan inputan antrian mereka. Untuk di dalam tampilan monitoring ini, tepatnya di atas tampilannya nanti akan tertera kartu tiket utama atau card utama, itu berisi 2 informasi krusial yang dihitung langsung melalui controller di backend. Yang pertama ada nomor antrian yang mahasiswa ini peroleh, kemudian di bawahnya ada 2 card lagi, ada sisa antrian menggunakan variabel sisa antrian untuk memberitahu mahasiswa berapa jumlah orang yang lagi mengantri di depan mereka. Jadi kalau misalkan saya menginput tambah antrian untuk administrasi, kemudian nanti di akhir saya mendapatkan nomor urut 4, otomatis di depan saya masih ada 3 mahasiswa yang sedang mengantri seperti itu. Kemudian di sebelah cardnya lagi nanti ada nomor antrian yang sedang dilayani sebelum admin melayani kita. Kemudian
untuk logika perulangan daftar antrian itu merupakan komponen terakhir yang tidak kalah penting di halaman monitoring ini. Di sini kami menggunakan direktif Forels. Forels ada nggak? Langsung aja. Satu detail penting yang kami implementasikan demi menjaga keamanan data dan juga privacy adalah logika penyamaran identitas di baris kode ini. Jadi nanti untuk daftar antrian sebelum kita kan mungkin mahasiswa lain, untuk data mahasiswa lain tersebut itu datanya seperti nama atau NIM, mungkin kami hanya menambahkan nama depannya saja, bukan nama lengkapnya, kemudian NIM-nya mungkin akan dicantumkan 4 digit terakhir NIM dari mahasiswa tersebut. Kemudian untuk sisi back-end dari fitur monitoring ini akan terus kami perbarui berdasarkan data terkini di database sehingga mahasiswa tidak perlu khawatir kehilangan giliran pelayanan mereka. Oke, lanjut ke fitur riwayat antrian .blade. Untuk bagian riwayat antrian .blade ini kurang lebih hampir sama seperti monitoring. Nanti di dalam tampilannya itu kami menggunakan fitur file .pdf. Jadi di tampilannya ini bakal terlihat setelah antrian kita tersebut sudah dilayani. Jadi waktu sedang dilayani atau waktu menunggu itu data belum masuk ke riwayat antrian tersebut. Jadi riwayat antrian ini masuk setelah kita dilayani oleh admin atau oleh petugas yang ada di kampus. Setelah dilayani selesai, nanti baru masuk ke riwayat antrian. Mungkin mempercepat waktu, langsung ke ke coding profile aja, Mbak. Oke, di fitur yang terakhir saya jelaskan ini ada profile mahasiswa, di mana fitur ini bernama, kalau misalkan di tampilan web itu ada akun saya. Secara teknis, tombol ini tuh berhubungan dengan sebuah hidden from menggunakan metode post yang mengarah ke route. Ada logout, kemudian ada fungsi JavaScript juga yang akan menahan navigasi bawaan dan langsung mengirim formulir tersebut secara aman guna menjaga aspek keamanan autentifikasi. Mungkin langsung bisa demo aja, Mbak Kulis. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk biodata pertama itu sudah otomatis tersimpan dari biodata yang ada di profile. Lanjutkan. Untuk step selanjutnya mungkin bisa pilih pembayaran, layanan pembayaran atau layanan administrasi, tergantung mahasiswa butuhnya apa. Misalkan ini pembayaran, ada beberapa layanan yang disediakan. Layanan pembayaran UKT bisa, atau KKL. Oke, lanjut. Step selanjutnya itu upload berkas. Upload berkas ini berkas persyaratan untuk mengambil antrian. Misalkan tadi pembayaran UKT mungkin bisa diselipin berkas transkrip nilai atau biaya tagihan, mungkin kalau misalkan ada tagihan. Kemudian lanjut. Oke, di sini diarahkan untuk memilih waktu layanan. Untuk sesi A itu jam 8 sampai jam 12, kemudian sesi B itu jam setengah 2 sampai jam 4. Mau pilih mana? Boleh. Lanjut. Kirim. Oke. Jadi setelah melakukan tambah antrian selesai, akan langsung diarahkan ke dashboard, menu monitoring antrian. Di sini tadi menambahkan nomor antrian A dan kita dapat nomor 14. Sebelumnya itu kita sudah pernah menambahkan antrian-antrian, jadi mungkin di sini tidak bisa mengulang dari nomor antrian 1. Oke, baik. Ke riwayat ada nggak, Mbak? Atau riwayat? Untuk di sini riwayat antrian itu masih kosong karena dari sisi adminnya itu belum mengeksekusi atau mengambil atau melayani mahasiswa tersebut, jadi belum masuk ke menu riwayat antrian untuk daftar antrian yang sudah di-input tadi. Untuk yang terakhir di profile,
Untuk tampilan profilnya ada nama mahasiswa, kemudian NIM, kemudian ada email dan juga nomor HP. Di sini juga mahasiswa dapat menambahkan foto, tapi untuk foto kami menggunakan file JPG atau PNG. Kalau misalkan kecuali itu belum bisa untuk ditambahkan. Ada menu logout, ada button simpan untuk menyimpan, kemudian ada button logout untuk keluar ke tampilan login ulang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya dengan saya di sini akan menjelaskan tampilan untuk dari segi admin. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan yang namanya admin dashboard controller. Dalam di halaman kali ini ya, itu ada macam-macam penyajian data statik dan grafik. Contohnya yang pertama ada get dashboard data, yaitu untuk mengambil total antrian hari ini berdasarkan tanggal karbon titik 2 today dan mengelompokkannya sesuai status. Nah, data itu dikembalikan dalam bentuk format JSON agar bisa dibaca oleh JavaScript di frontend. Lalu di sini ada get chart data juga untuk perulangan untuk menarik data dalam 7 hari terakhir ke belakang. Fungsi ini menghitung jumlah antrian per hari untuk menyuplai data ke grafik garis atau line chart. Nah, yang selanjutnya ada get layanan data, yaitu menggunakan query builder untuk menghitung total antrian berdasarkan kolom jenis layanan hari ini. Jika belum ada data antrian, fungsi ini memiliki mekanisme fallback agar grafik yang bulat, grafik donat, tidak kosong atau error. Lalu dalam admin dashboard control ini ada manajemen dan filter antrian. Yang pertama ada index, hanya mengarahkan admin ke tampilan utama halaman dashboard. Lalu ada kelola antrian. Ini adalah fungsi halaman manajemen antrian. Fungsi ini mendukung fitur pencarian berdasarkan nama admin dan filter berdasarkan jenis layanan. Data ini diurutkan dari yang paling lama atau paling dulu datang. Selanjutnya dalam kontrol ini ada sinkronasi antrean dan CRUD, setelah Bapak bacanya lah ya, yaitu ada update status. Fungsi ini krusial untuk mengubah status antrean dari menunggu, melayani, selesai, dan batal. Di dalamnya ada integrasi ke mobile menggunakan HTTP POST, status diubah ke bahasa UI mobile. Lalu ada destroy, fungsi CRUD delete untuk menghapus data antrean secara permanen dari database. Selanjutnya ada store antrian from mobile. Ini karena kemarin kita memang ada tugas yang bersamaan mengenai mobile, jadi kita atur website ini bisa masuk ke mobile aplikasi juga. Selanjutnya ke dashboard.blade.php yang di bawah bakulis. Ya, itu dashboard. Nah, pada tampilan ini ada sidebar, yaitu navigasi utama aplikasi Antri.in ini, yaitu ada dashboard, kelola antrian, verifikasi berkas, laporan PDF, dan lain-lain, menggunakan responsive design, sehingga otomatis tersembunyi di layar dan hanya muncul di layar komputer. Ini akan tersembunyi di layar HP, tapi kalau di layar komputer itu akan tetap muncul. Lalu ada stat card, menampilkan ringkasan angka berupa total antrian selesai, belum dilayani, dan mahasiswa dilayani. Masing-masing itu diberikan ID unik agar angkatan bisa diubah secara dinamis oleh JavaScript. Biasanya ada chart container, tempat berdirinya dua grafik, yaitu yang tadi saya jelaskan ada line chart dan grafik donut atau donut chart. Nah, di dashboard ini menggunakan logika real time, yaitu nanti akan terdapat di bagian bawah, bertugas membuat objek baru dari new chart. Pengaturannya itu menggunakan maintain aspect ratio atau false. Disematkan agar ukuran grafik tetap proporsional dan tidak rusak saat ukuran layar berubah. Lalu selanjutnya ada saya akan menjelaskan admin antrian, admin kelola controller di atas betul. Admin kelola controller. Nah, di sini itu fungsi utamanya dari controller ini adalah manajemen akun internal sistem, memastikan bahwa hanya pengguna dengan tingkat otorasi tertentu yang dapat menambah atau menghapus akses staf lain demi menjaga keamanan data antrian kampus. Nah, pada
fitur-fitur di dalam ini, yaitu ada yang pertama, ada indeks mengambil data dari tabel user yang memiliki hak akses sebagai admin. Data diurutkan dari yang paling baru didaftarkan. Lalu ada store. Sebelum disimpan, data wajib divalidasi lewat request validate. Nah, email harus berformat email yang valid dan unik. Tidak boleh ada email kembar di database agar tidak bentrok saat login. Lalu password wajib minimal 8 karakter sebagai standar keamanan platform. Nah, selanjutnya ada destroy. Baris kode if adalah fitur proteksi keamanan. Sistem mengecek apakah ID admin yang mau dihapus sama dengan ID admin yang sedang login. Jika sama, proses ditolak dan memicu pesan error. Ini mencegah kecelakaan admin menghapus dirinya sendiri yang bisa. Terus selanjutnya ada kelola antrian.blade di bawah. Nah, kelola antrian. Di sini nanti akan menampilkan 4 kotak indikator performa antrian hari ini, yaitu ada menunggu, melayani, selesai, dan dibatalkan. Nah, di sini menggunakan metode get, artinya setiap kali admin mengetik nama atau NIM lalu menekan enter atau mengubah pilihan drop-down layanan, browser akan mengirimkan parameter pencarian kembali ke controller untuk menyaring data database secara instan. Lalu dalam sini ada tabel data direktif. Tabel ini menampilkan data utama antrean seperti nomor antrian, nama, NIM, jenis layanan, dan waktu daftar. Lalu ada fitur blade, sistem menggunakan struktur forless bukan forek. Keunggulannya adalah jika database hari ini kosong atau hasil pencarian tidak ditemukan, sistem otomatis memicu blok empty untuk menampilkan pesan belum ada data antrian masuk, sehingga tampilan web tetap rapi dan tidak error. Nah, pada ini bagian paling krusial di dalam kolom aksi atau kontrol status nanti, di mana sistem menyediakan tombol kondisional menggunakan if berdasarkan status antrian saat ini. Nanti ada muncul tombol play, nanti akan memicu HTTP page ke server untuk memanggil mahasiswa tersebut ke loket. Kondisi melayani, muncul tombol centang atau cek untuk menyelesaikan antrean yang otomatis memindahkan data mahasiswa tersebut ke label riwayat. Yang terakhir ada tombol batal dan hapus, tersedia pengaman berupa JavaScript. Nah, fitur ini memunculkan jendela konfirmasi agar admin tidak sengaja membatalkan atau menghapus data antrean yang sedang berjalan. Selanjutnya ada admin mahasiswa controller di atas. Di dalam admin mahasiswa controller nanti mengambil parameter pencarian dari input teks di front end menggunakan request input. Pencarian raw query awal dikunci hanya untuk mengambil pengguna yang bertindak sebagai mahasiswa lewat kode. Ini menjamin data admin atau staff tidak akan bocor ke halaman ini. Lalu ada di dalam itu penghapusan data destroy, yaitu menggunakan metode find or fail milik Elquent Orm. Fungsi ini otomatis bertindak sebagai pengaman. Jika if mahasiswa yang ingin dihapus tidak ditemukan di database, sistem langsung melempar error 404, alih-alih merusak halaman web. Jika ditemukan perintah delete, dieksekusi untuk menghapus akun mahasiswa tersebut, misalnya karena lulus atau salah data, lalu admin dikembalikan ke halaman sebelumnya disertai notifikasi sukses. Lalu di sini yang sudah ditampilkan di sini adalah kelola mahasiswa. Komponen ini menangani pengiriman kata kunci pencarian karena menggunakan metode get ketika tombol pencarian atau enter ditekan. Lalu pada daftar mahasiswa current page, poin plus untuk ditonjolkan di sini adalah jika hanya menggunakan indeks 1, maka di halaman kedua nomor akan mengulang dari angka 1. Dengan rumus ini, sistem akan menghitung halaman aktif jumlah data per halaman indeks baris plus 1. Jadi, jika di halaman 2, nomor urut akan melanjutkan secara otomatis ke nomor selanjutnya. Selanjutnya ada proteksi aksi destruktif. Sebelum form delete dikirimkan ke admin mahasiswa controller, atribut unsubmit ini bertindak sebagai interrupt penghadam jendela konfirmasi bawaan browser akan muncul. Jika admin mengetik cancel, JavaScript akan mengembalikan nilai false dan membatalkan pengiriman data, mengamankan data dari salah klik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas untuk yang kelola admin. Bisa langsung ke controller yang admin controller. Admin verifikasi dulu, maaf. Admin verifikasi controller.php.
Oke, di sini sebenarnya kita punya beberapa curut untuk admin ya. Yang pertama itu kita ada function index. Di function index itu nanti kita akan mengambil data dari database. Seperti yang tadi dulu dijelaskan, kalau dari awal itu user nanti akan menambahkan antrian dengan melampirkan juga ya dokumen pendukungnya. Nah, yang pertama itu nanti kita akan ambil dulu database-nya. Jadi nanti diambilnya itu dari tabel antrian. Terus nanti kita ambil dokumennya. Terus nanti akan kita tampilkan paginate-nya itu ada 7. Jadi nanti kita akan menampilkan 7 dokumen per halamannya. Jadi nanti bisa digeser-geser. Terus untuk yang selanjutnya kita juga ada function update status ya. Jadi di sini nanti admin akan mempunyai wewenang untuk membatalkan atau mungkin nanti menyetujui dari valid atau tidaknya dokumen yang sudah dikirimkan oleh si user atau mahasiswa tersebut. Nah, terus untuk yang selanjutnya itu ada function apabila nanti ada cancel, itu nanti akan ada pesan untuk statusnya sudah berhasil diperbarui atau mungkin itu untuk gagal memperbarui status berkasnya. Terus untuk yang selanjutnya itu nanti juga kita punya navigasi admin kelola controller.php. Itu bisa di atas lagi Mbak Kulis. Admin kelola. Oke, di fungsi ini, di controller ini, itu nanti dari admin itu bisa melakukan curut untuk data-data adminnya ya. Yang pertama itu nanti kita mempunyai function index. Di function index itu juga sama. Nanti kita akan mengambil data yang ada di database atau dari tabel. Itu nanti kita ngambilnya itu dari tabel user. Untuk role-nya itu kita hanya memilih untuk yang role mahasiswa, untuk yang role adminnya saja. Habis itu nanti setelah mendapatkan data itu nanti akan ditampilkan, karena di sini ada tulisan return view admin kelola strip admin, itu nanti kita akan tampilkan admin-admin yang sudah berhasil di-fetch datanya dari database. Terus untuk yang selanjutnya itu nanti kita juga punya function store. Nah, function store ini nanti apabila si admin itu menambahkan langsung melalui dari tampilan webnya begitu ya. Nanti perlu untuk menginputkan nama, email, password, dan juga nanti akan di terus cross check lagi ya oleh dashboard oleh database-nya apakah nama, email, password dan juga role-nya itu sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai maka nanti akan ada message akun admin baru sudah berhasil ditambahkan. Untuk yang terakhir itu kita punya function destroy. Di sini nanti kita juga admin itu bisa berperan untuk menghapus adminnya kecuali dirinya sendiri gitu ya. Jadi nanti admin akan melakukan delete, nanti ada ikonnya. Apabila sukses nanti akan ada tulisan admin sudah berhasil untuk dihapus. Nah, untuk yang terakhir di bawahnya itu juga nanti ada navigasi untuk halaman admin laporan controller.php. Di bawahnya. Ya, admin laporan.php. Di sini kita juga sama ya, tapi di sini agak berbeda sedikit karena kita akan menambahkan atau mengimport beberapa referensi ya. Yang pertama itu kita akan menambahkan DOM PDF. Kenapa pakai DOM PDF? Karena sesuai dengan namanya, nanti di sini admin bisa melakukan atau mendownload datanya, melakukan filtering data sesuai dengan bulan atau tahun yang diinginkan untuk kemudian didownload sebagai dokumen PDF. Jadi kita akan mendownload atau menambahkan referensi DOM PDF. Nah, untuk yang di sini kita juga punya ada function index. Nanti kita akan mengambil dari tabel antrian. Terus juga nanti kita akan mengambil dari beberapa tabel lain gitu ya. Nah, nanti akan diambil datanya hanya berupa jenis layanan, nama pelayanan, terus juga user, dan juga terakhir atau layanan itu dibuat. Nah, setelah itu nanti setelah berhasil didapatkan dari database, selanjutnya oleh tampilannya itu nanti akan ditampilkan di dalam websitenya. Untuk yang selanjutnya kita ada punya function download PDF. Jadi nanti di sini itu kita hanya untuk filtering datanya dulu ya. Jadi nanti kita bisa fetch data atau filtering data itu berdasarkan bulan dan juga tahun yang bisa di-insert manual oleh si adminnya. Nah, nanti setelah datanya itu sudah sesuai, nanti bisa kita cetak untuk kemudian di sini ya itu ada namanya admin cetak laporan PDF. Itu nanti view-nya setelah review dulu sebelum admin itu mendownload filenya. Dan nanti kita ada yang terakhir itu ya, ada namanya itu laporan antrian berdasarkan fetch data itu nama bulan dan juga tahunnya. Itu nanti real time berdasarkan dengan apa yang admin pilih. Misalnya nanti kita akan mendemonstrasikan untuk yang di bulan Juni tahun 2026. Gitu. Untuk yang selanjutnya kita langsung saja ke halaman blade-nya aja ke bawah. Oke, jadi untuk view-nya itu nanti sebenarnya sederhana aja ya, baik dari kelola admin ataupun nanti dari verifikasi berkas dan juga dari download laporan PDF itu nanti sebenarnya sederhana aja, jadi berupa tabel itu untuk tombol tambah, terus juga ada hapus, terus juga nanti ada untuk yang PDF itu ada untuk sorting datanya begitu. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti kita akan demonstrasikan saja. Untuk yang selanjutnya itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan untuk Mbak Kukuh. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian monitoring dan riwayat. Untuk yang pertama yaitu di bagian monitoring di sini. Oke, urusan indeks di sini kita mengambil
data dari antrian yang tadi sudah dijelaskan. Jadi di sini ada statusnya, ada sedang dilayani, sisa antrian, dan antrian berikutnya. Kemudian di sini juga ada nomor antrian dan berikutnya. Lalu di sini ada public function panggil berikutnya. Jadi ketika kita masuk ke dalam monitoring controller, ini terdapat bagian untuk memanggil antrian yang berikutnya. Jadi ketika antrian yang pertama sudah dipanggil, maka ada antrian lain untuk dipanggil selanjutnya, seperti itu. Jadi di bagian function panggil berikutnya di sini ada bagian diproses, kemudian nanti diupdate lalu selesai. Terus di sini di antrian ada menunggu, jadi di menunggu ada nomor antriannya. Kemudian ada diupdate juga. Lalu nanti kalau misalkan berhasil, maka akan ditampilkan notifikasi sukses antrian berhasil dipanggil. Oke, kemudian untuk bagian back-nya atau bagian front end-nya, di sini ditampilkan untuk bagian, lalu di sini ada menampilkan dashboard, kelola antrian, kelola layanan, kelola mahasiswa, verifikasi berkas, kelola admin, laporan PDF, monitoring antrian, riwayat antrian, profil admin itu di sebelah kiri nantinya. Kemudian ada bagian logout juga nanti di sebelah kanan, di sebelah kiri bawah. Lalu di sini juga ada bagian monitoring antrian. Jadi ada nomor yang sedang dilayani, kemudian di sini juga ada sisa antrian, lalu ada panggil berikutnya atau panggil nomor yang berikutnya. Kemudian di sini juga dari sisi admin juga bisa kita lewati, tergantung dari adminnya mau diambil atau tidak. Kemudian di sini ada daftar antrian berikutnya. Lalu di bawah sendiri kemudian antrian yang nantinya masuk ke dalam monitoringnya. Lalu kemudian di bagian riwayat, di sini ada riwayat controllernya. Nah, jadi di sini public function index, di sini dia mengambil data dari antrian yang sebelumnya. Jadi diambil di mana datanya di situ ada untuk jenis layanan, statusnya, kemudian ada admin riwayat antrian. Jadi ketika nanti data sudah diambil, maka di sini akan lanjut di bagian ada public function export PDF. Jadi nanti di riwayat itu ditampilkan seluruh riwayat yang sudah masuk di bagian adminnya. Nah, bisa juga nanti di-download untuk file PDF-nya, bisa diekspor. Nah, nanti kalau misal statusnya sudah selesai, ada beberapa kolom-kolomnya. Jadi yang pertama misal ada nomornya, ada jenis layanannya, ada statusnya nanti bagaimana, kemudian ada ukurannya ya nanti ya untuk diekspor. Kemudian di sini nanti bunyinya yaitu nama filenya adalah riwayat antrian.pdf. Oke, kemudian di sini ada riwayat blade atau front end-nya si riwayatnya, bagian sisi admin. Nah, di sini ada front end-nya atau bagian halaman dari riwayatnya sendiri, di mana di sini ditampilkan judulnya itu riwayat antrian atau antre-in. Kemudian kita juga menggunakan link have. Di sini kita menggunakan Google Lapis, Family Material, Icon, Outline. Nah, kemudian di sini ditampilkan ada bagian beberapa bagian ya untuk antre-in, ada admin, home, dashboard seperti biasa. Ini sama di seluruh bagian dalam admin. Untuk bagian sampingnya atau sidebar-nya itu sama semua. Ada kelola admin juga. Nah, di sini juga ada fitur as PDF untuk laporannya. Lalu di sini ada monitornya. Oke. Nah, di sini juga ada bagian riwayatnya. Jadi di sini ada root ya, Jadi di sini ada root di setiap bagiannya itu pasti ada rootnya. Jadi fungsi root di sini adalah untuk menghubungkan ke bagian webnya, routes di PHP agar tersambung. Nah, di sini ketika kita klik buttonnya itu bisa, jadi fungsi dari controller sendiri itu untuk menghubungkan antara si blade-nya atau front end-nya dengan si webnya. Nah, di sini untuk webnya itu supaya menampilkan, untuk controller supaya menghubungkan. Jadi di sini ada beberapa use yang kita gunakan. Di sini ada banyak, sampai dari profile controller sampai dengan riwayat. Kemudian di sini selain ada use-nya, kita juga menggunakan root-nya atau penghubungnya. Jadi kita setiap bagian itu ada root get, kita ambil, kemudian juga ada root monitoring sendiri. Di sini ada root get-nya, kemudian ada root post-nya. Ini untuk di bagian riwayat antriannya. Di sini ada root get juga. Nah, di sini root get-nya ada dua karena di bagian riwayat antrian itu terdapat export PDF. Jadi kita download dulu di bagian Laragonnya, terus kita masukkan root untuk ekspor PDF-nya sendiri. Maka di sini ada dua root gitu. Oke, kemudian langsung saja kita masuk ke demo aplikasinya.
Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kali ini dari kami kelompok 9 yang menjelaskan reservasi antrian. Mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.